Simak nih 4 strategi investasi yang efektif untuk mencapai financial freedom. Financial freedom adalah saat seseorang bebas secara keuangan. Ini artinya berarti kita bebas melakukan apa saja yang disuka dalam konteks keuangan. Bekerja jadi hanya sebuah hal yang dilakukan karena passion, karena kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Secara teknis financial freedom adalah keadaan di mana pendapatan pasif dan pendapatan investasi dapat menutupi pengeluaran. Jika ingin lebih aman lagi, pendapatan pasif dan pendapatan investasi harus sama dengan 2 kali lipat pengeluaran. Itulah kenapa kita perlu strategi yang tepat untuk menghasilkan angka tersebut dengan penghasilan pasif dan investasi. Simak nih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membangun strategi investasi yang efektif. 1. Tentukan tujuan keuangan. Langkah awal dalam berinvestasi adalah menentukan tujuan keuangan. Setelah itu baru deh rancang investasi yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Ibaratnya, jika ingin pergi tentukan tujuan dengan benar, setelah itu baru tentukan kendaraan apa yang sesuai untuk sampai pada tujuan tersebut. Pastikan kita tahu apa yang ingin dicapai. Tentukan target untuk masing-masing tujuan keuangan. Dalam hal ini, tujuan kita adalah mendapatkan kebebasan keuangan. Tapi, setiap orang memiliki angka yang berbeda untuk mendeklarasikan kebebasan keuangannya, jadi kita perlu mengetahui berapa uang yang harus dimiliki untuk mencapai tahap financial freedom. Jika belum pernah memiliki pengalaman dalam membuat portofolio investasi, sebaiknya berkonsultasi dengan perencana keuangan. Pastikan kita berkonsultasi dengan perencana keuangan yang kompeten agar portofolio yang dibuat efektif. 3. Implementasi investasi. Setelah yakin dengan portofolio investasi yang dibuat, segera lakukan langkah implementasi. Jangan pernah menunda untuk berinvestasi karena kita bisa kehilangan kesempatan yang besar. Patuhi portofolio investasi yang sudah dibuat. Jika ingin menambah modal investasi pada salah satu produk investasi, tambahkan modal pada produk lain juga sesuai porsinya. Dengan begitu proporsi setiap instrumen investasi dalam portofolio kita nggak akan berubah. Jangan terus mengubah-ubah portofolio investasi, karena nantinya hasil investasi bisa nggak maksimal. Kadang seorang investor terpengaruh dengan kabar terbaru atau isu-isu tertentu mengenai investasi. Akibatnya investor merasa harus mengubah-ubah portofolio investasinya sesuai isu tersebut tanpa mempertimbangkan risiko yang akan timbul, padahal isu-isu mengenai dunia investasi nggak selalu benar. 4. Review berkala. Implementasi investasi bukanlah langkah sekali jadi, dalam prosesnya banyak pembelajaran yang akan kita dapatkan, apalagi jika kita adalah pemula dalam dunia investasi. Karena itu review berkala sangat penting dilakukannya. Aji segala hal tentang investasi mulai dari portofolio, praktek investasi, hingga hasil investasi. Pastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Jika ada hal yang kurang efektif buat rencana baru, ingat, jangan gegabah dalam membuat perubahan. Kaji ulang rencana baru tersebut sampai kita yakin bahwa perubahan adalah keputusan yang tepat. Dengan review berkala kita bisa menemukan kesalahan-kesalahan atau hal yang bisa dikembangkan lebih baik lagi dalam investasi. Investasi adalah satu-satunya cara untuk mencapai financial freedom. Ada banyak strategi investasi yang dapat digunakan, tetapi strategi terbaik adalah hasil dari proses yang panjang. Investasi bukanlah sebuah kegiatan sekali jadi. Banyak proses pembelajaran yang perlu dilalui untuk mencapai strategi investasi yang paling efektif bagi masing-masing kita. Penting untuk terus beradaptasi dengan pasar agar investasi kita semakin optimal. Selamat berinvestasi.